teman Kongko, ketemu lagi di Radio The Kongko dalam program Kita Indonesia. Baik, bersama saya Siti Malia Rizky Dan saya Eda Telusna dari Sensor. Yeay! Nah teman Kongko, ini pertama kalinya dalam sejarah kita ya kan. Opening kita dibajak nih sama teman-teman kita dari penyiar radio. Nah, ngomong-ngomong tentang radio, ini bertepatan dengan Hari Radio Nasional 11 September 2022. Ya, itu sebabnya kita hadirkan teman-teman kita nih dari ini ya, dari Radio Selawet. Radio Selawet dulunya ya. Sekarang apakah masih ada? Nanti kita Iya. cari tahu bagaimana dengan radio, dunia radio, dan bagaimana dengan pengalaman-pengalaman dari penyiar-penyiar radio ini. Nah, jadi Pastinya tetap mendengarkan The Kongko Nanda. Taufik Kongko. Oke, teman Kongko, jadi seperti tadi yang kita udah lihat di awal ya kan, kita kehadiran teman-teman kita dari Radio Selawet dulu. dulunya ya. Ya, yang sudah bersedia menyisihkan waktunya ya. Oh, dulu Radio Selawet, tapi sekarang nggak lagi ya? Ya apa nih? Ya, nggak lagi. Tapi teman Kongko, ngomong-ngomong radio, ini kan sebetulnya tiga-tiganya nih penyiar semua ya kan, kecuali aku nih. Aku kayaknya sangat awam di sini tentang radio. Oleh karena itu mungkin aku yang lebih banyak bertanya nih ya. Ini termasuk kok nih. Baik, makasih. Tapi gini, ngomong-ngomong tentang radio nih, sebetulnya ketertarikan awal masuk ke dunia penyiaran internasional, ke dunia penyiaran itu kenapa? Kalau saya pribadi sih sebenarnya awal masuk radio itu gara-gara ketertarikan pribadi sih sebenarnya. Memang suka aja gitu kan. Padahal waktu itu kuliahnya nggak ada hubungannya sama komunikasi dan sebagainya gitu. Kuliah di mana? Pendidikan. Pendidikan. Ya, cikgu. Ini pendidikan radio. Iya. Iya, iya. Jadi ya seperti itu, kebetulan juga waktu SMA pernah jadi anak jurnalistik ya waktu itu. Makanya saya kesempatan nih belajar belajar maksudnya kayak belajar public speaking juga kan, karena secara nggak langsung di radio gitu. Terus juga belajar menghadapi hal baru lah yang di luar dari kuliah kita sendiri gitu. Itu sih dari kami. Oh, Aida sendiri kayaknya kenapa bisa agak suka sama radio? Ya, sama juga nih dengan kayak Siti. ya kayak Siti bilang. Jadi emang nggak ada basicnya juga, bukan pendidikan di komunikasi atau enggak di penyiaran gitu, enggak juga. Cuman memang waktu kita kuliah itu emang dunia radio itu happening ya. Iya. Happening. Di masa Iya, itu ya. Iya, di masa itu. Iya, bener, happening bener. loh, happening. Dan kalau Di masuk masa ke itu, radio di masa itu tahun-tahun 17 2017-an ke atas. 17 ke bawah kan. Ah, 17 Iya, ke bawah. 17 ke Karena beda bawah. generasi ya. Ah, iya. Masih beda generasi masih. Jadi aku Oh, iya, iya, iya. kita satu generasi 2012 masuk. Aida 2015-16 ya. 2015-16 Iya. di Radio Selawet dulu. Iya. Sekarang nggak ada lagi ya? Iya. Iya. Radionya kebetulan. Kebetulan mungkin efek Tapi orangnya yang masih perubahan ada ya. efek perubahan zaman juga ya. Betul, Mungkin betul. kalau teman-teman tahu dulunya banyak radio, sekarang memang Oh iya, betul. perubahan itu sih sebenarnya. Jadi bukan radio Selawet aja, mungkin ada beberapa radio memang sudah tidak berada pada zamannya lagi. Oh, iya. Ada radio yang bermutasi jadi podcast gitu Iya, benar, atau benar. enggak dia ada berubah benar, caranya gitu. Atau Kemudian enggak sekarang sudah ada podcast sekarang ya? Ya, jangan lupa ya dengan teman-teman teman Kongko ya. Teman Kongko. Teman Kongko jangan lupa juga mampir-mampir di tempat kami di Guru Bahagia. Setelah jadi teman Kongko bisa jadi sahabat Bahagia. bahagia. Ya. Jadi teman Kongko bertemu dengan sahabat bahagia. Iya, benar. Semakin happy deh. Oke, balik lagi nih ke Aida tadi kan karena ini ya kan lagi happening. ya radio waktu itu happening dan
kebetulan punya ketertarikan juga di radio karena kalau misalnya aku lumayan juga sih suka dengan radio. Dengan radio. Jadi emang suka dengar dari dulu, dari SMP. Jadi ketika ada kesempatan untuk bergabung, ada perekrutan waktu itu ya bergabung dan lulus gitu. Nah, terus kau gimana? Aku kebetulan sebelumnya nggak pernah dengar radio ya. Jadi waktu itu kayak istilahnya ada abang bilang, "Pik, pas aja ngapa ya?" Jadi biar tersampaikan apa disampaikan. Jadi dibilang, "Pik, Kak, secara baca buku, secara ilmiah oke, secara gitu ya? Oke, ya. Pokoknya yang positif. Tapi secara penggabahan, jadi kayak majelis banget gitu kan. Jadi, oh ya, gimana ya caranya ya? Udah akhirnya kayak nyari radio. Nggak tahu radio Islam, nggak tahu apa pun. Jadi begitu dites, ketika ditanya dia tanya tuh, pernah tahu radio Islam? Tahu aja gitu. Tahu nasi, tahu siapa, apa program-program. Itu aku sih sebenarnya, karena tengok ada di dinding, ada nama program, ada penyiar, ada ini siapa? Jawab terus. Jadi kebetulan ada itu, tapi nggak tahu juga ya kan. Dengar juga di samping pengetahuan tentang radionya, tapi ketulusan, kejujuran dari yang ngejawabnya kan, yang bikin kelulusan. Katanya ya. Luar biasa ya Pak. Jadi ya akhirnya lulus walaupun apa ini nggak tahu apapun. Makanya lama siaran kan, tapi kok kabur-kabur Iya gitu. benar-benar. Kita lama ya. Lumayan lama, setahun lah. Ternyata lulusnya karena ketulusan ya. Baru tahu. Bukan karena kemampuan berarti ya. Nggak baru tahu. Soalnya udah lama bergabung sama Dede Radio. Nggak pernah cerita ya. Berarti ini hidden info banyak. Nanti sekarang nggak di radio lagi kok. Tinggal ilmunya doang ya. Tapi ada juga yang aku penasaran ya, kalau ada teman-teman dari penyiar itu kan biasanya ada nama ini kan, nama kalau penulis itu ada nama pena. Itu sebetulnya kenapa? Maksudnya pemilihan namanya itu apakah memang harus atau boleh dengan nama sendiri atau boleh suka-suka atau memang kayak ada filosofinya atau gimana gitu? Penasaran sih aku sebetulnya. Kenapa misalnya pemilihan nama itu tadi ya? Sebenarnya ada beberapa faktor sih untuk pemilihan nama ini kayak gitu. Bisa jadi ya tergantung radionya sendiri gitu kan. Kemudian ya siapa manajemennya saat itu gitu kan. Cuman secara general juga ada alasan-alasan kayak yang komersil, misalnya nih namanya terlalu panjang. Jadi Namanya kan siapa dulu? Siti Maulia Rizky. Ya, nama radionya. Oh, nama radionya. Jadi saat itu nama saya Sabrina Rizky, cukup dikenal waktu itu. Nah, itu teman Sabrina Rizky. Itu teman Kongko kadang ada yang pernah dengar radio yang ngefans dengan Sabrina Rizky ya. Ini orangnya. Di balik suara renyah ya kan, biasanya kalau penyiar itu kan gitu. Iya, benar. Kalau ini dari dulu siapa namanya? Kanaya. Salsabila. Oke. Jadi memang rata-rata waktu itu kita milihnya dua-dua suku kata ya. Iya. Jadi itu juga mempermudah kayak waktu siaran tadi misalnya nih pembukaan, misalnya namanya panjang gitu kan. Kan agak susah. Apalagi kalau baca berita ya itu pengaruh sekali. Misalnya namanya 3-4 suku kata gitu. Gitu baca berita udah bisa untuk namanya. Misal secara komersilannya juga. Itu sih kalau menurut saya sendiri. Oh ya, kalau menurut saya mungkin ada alasan lain juga. Karena mungkin namanya kurang artis mungkin. Jadi dibuat ya gitu. Atau enggak alasan lainnya supaya terjaga privasi sih. Iya. Supaya terjaga penting. Tapi ini nggak apa nih, privasinya dibuka nggak apa ya? Oh, itu Kan ini udah nggak lagi ya kan? Ya, sekarang kan enggak lagi. Tapi tunggu, yang maksudnya menjaga privasinya itu kenapa? Maksudnya ada teror kah kemudian atau apa? Enggak, jangan banyak kali ngefans kadang-kadang. Bisa. Ya, cukup suaranya aja yang di ngefans, jangan error. Kadang orangnya pas itu ini gelombang suara. bener, karena kita kan mainnya Gelombang kanan. Karena kita mainnya dengan suara. Ketika dia lihat orang kok beda dengan suaranya. jangan sampai kecewa kan fansnya Gitu. suaranya ternyata gitu. Orangnya Jadi kayak membuat gini. orang-orang tuh kayak imajinasi. Benar. Ya, pas dengar suara ini orangnya kayak gini ya. Kayak gitu. Apalagi waktu itu ya kita kan radio Selod itu kan radio Islami terutama kalau yang perempuan ya. Jadi kayak yang apa ya? Karena kan beda nih antara kita sebagai penyiar dengan kita dengan kehidupan kita sendiri itu kan pasti beda gitu. Jadi jangan kayak
kayak maksudnya ya privacy tadi sih. Jadi di situ kayak ya besok kita pun waktu itu masih mahasiswa Iya. masih mahasiswa, jadi jangan pas ikut kegiatan ini kamu punya radio punya radio ya kan agak bukannya malah bangga ya saya Itu iya. ada yang tahu punya sampai amat sih. Ada yang tahu. Iya. apa dulu Kan- makanya kan- si Riza masuk. Si Riza masuk aku nggak pernah kasih tahu sama dia. Jadi tiba-tiba dia masuk radio Islam, ya udah, oh ada dia. Aku malah mundur. Saya nggak terlalu nampak. Riza di ini ya di gosip. so ini ya so misterius. Nggak malu juga kalau misalnya kan masuk dua-dua atau masuk kayak sekawanan gitu kan. Nanti rahasia-rahasia di luar masuk juga ke radio. Sebaliknya. Iya, itu Ternyata namanya. ada pertimbangan itu juga ya Pak. Enggak, berarti kalau kau dulu apa ininya? Ansari Abdullah. Iya, namanya ada. Ansari Abdullah. Islami sekali. Masya Allah. Karena kita radio Tapi Islam. Islam. Mas Abdullah. Enggak, berarti itu memang udah dipakemkan ya. Maksudnya karena di situ kalau Bener. pun ada nama harus Islami. Aku coba dulu waktu itu pernah apa nih minta ganti nama, bukan ganti nama kan harus ganti nama. Alfiah Hadinata aku bilang kan. Jangan deh keberatan nama kan. Karena kan nama abangku mau aku pakai kan kayak penyiar berita apa nih keren lah Hadinata kan itu. Cuma terlalu berat namanya kata dia. Udah. Itu kembali lagi ke cerita Selaut. Dulu kan tahu masa apa Selautnya begini tahu kan. Iya, tahu. Bahkan kalau saya pribadi, kenapa milih Radio Selaut ya karena saya tahu vibes itu, makanya saya milih itu kayak gitu. Oh, Aida punya makanya alasan lain. aku ketika setelah dari situ kayak kok gini ya gitu. Pengen makanya kan mungkin kalau kalian sadar maksudnya kayak aku pengennya kayak ala OS dulu kan kayak hai gitu. gitu. Makanya kan Asik-asik kebetulan maksudnya kalau cowok kan lumayan bisa terbuka untuk bisa seperti itu kayak karena siarannya malah kan harus nyapa telepon bla kan jadi lebih bisa ke ruang itu walaupun ada batasannya juga. Benar. Tapi kalau perempuan memang lebih terjaga daripada itu ya gitu. Bahkan kalau yang perempuan siaran, kalau seingat saya gitu kan, itu selain talk show, kalau kita siaran sendirian kita nggak boleh ditelepon kayak gitu. Oh, Iya, ya kita nggak boleh ditelepon kayak gitu. Dan salah satu alasannya itu ya karena itu tadi ya, maksudnya kan, ya karena kan orang yang mendengarkan radio ini kan macam-macam nih tipenya kayak gitu. Jadi kayak versi ingin menjaga si penyiar perempuannya ini gitu. Jangan nanti tiba-tiba ditelepon misalnya apa gitu kan. Oke, itu salah satu bentuk alasannya lah, selain alasan lainnya. Tapi berarti kalau pernah nggak mendapatkan telepon misalnya berawal dari request lagu terus kemudian kayak berlanjut menjadi ini teman atau apa gitu ya. Atau mungkin Fans gitu. iya membuat jadi kopi darat gitu ya jumpa gitu. Pernah nggak atau nggak atau gimana? Ada. Enggak, karena Enggak. kita nggak dikenal kan jadi tadinya. Enggak maksudnya walaupun Tapi kami ada sih kisah bukan jadi kayak teman atau kopi darat enggak sih kayak gitu. Karena kayak kita bilang tadi dengan batasan itu tadi enggak kayak gitu. Cuman saya masih ingat waktu itu tuh lucu ya. Kayak kita punya handphone kan tempat untuk sebenarnya itu untuk aktivitas kayak mereka mereka kayak mau menanggapi atau apapun program radio itu kan lewat situ gitu. Cuma kemarin pada saat itu pernah ada yang Chat. pada masa itu kan SMS. SMS, Oh, ya, iya, SMS iya. ya. Jadi masa itu tuh pernah ada yang SMS gini, aduh saya ngefans sama apa gitu kan, sama penyiar perempuannya Radio Selaut, kelihatan solehah, baik, pengen punya istri. Waktu itu pernah nggak sih? Iya kan? Pernah. Waktu itu Iya, kayak kita benar. tuh heboh kayak radio heboh tuh ya. Pernah ada yang SMS itu kayak pengen deh punya calon istri tipe istri calon istri seperti penyiar Radio Selaut, soleha bla 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 gitu kan. Jadi kayak what gitu kan. Jadi itu Tapi sih terlucu. karena istilahnya kita kasih nama samaran kemudian image dari radio pengelola radio dan kita kasih tahu ke orang. Jadi biarkan mereka berimajinasi. Betul. Ketika mereka bilang pengen istri seperti ini atau pengen suami seperti ini di luar. Aku aja ketawa ketika pengen apa nih kayak Pak Abdullah. Aku Pak Abdullah nih. Karena kebetulan baca berita kan. Jadi suaranya kan agak dibagus-bagusin ya bawa banget kan. Jadi ternyata ini Pak Abdullah ya. Mudah-mudahan fans sebelumnya itu nggak kecewa ya. Setelah mengetahui kenyataan bahwa Tapi itu tujuannya gitu. Biar mereka berimajinasi. benar. Tapi itu sih yang terlucu kayak aduh, ada yang pengen punya. Tapi berarti ada dong yang gitu-gitu ya. Iya, ada tetap. Padahal itu sudah seperti itu batasan dan penjaganya ada yang seperti itu. Makanya saya waktu itu kayak yang ternyata ini loh alasan Radio Selaut punya pakem dan standar yang seperti ini kayak gitu.
Nah, kita kan kalau dengar ini kan kayak seru ya, apalagi aku kayak berasa lagi memandu orang reuni nih ya. Atau bukan mau nih, operator kami yang ini. Iya, kamu. Katanya radionya udah nggak ada lagi. Iya. Ya kan? Atau kita buat yang baru gitu. Oh, iya. Bisa radionya dari Kongko dong. Radio tadi Kongko kan. Tapi sebelumnya aku juga pengen tahu, mungkin mewakili teman Kongko yang bukan penyiar juga ya kan. Apa sih susah dan senangnya menjadi seorang penyiar mungkin selama ya kalian pernah menjadi penyiar, siaran lah gitu. Apa ya? Kalau dibilang yang paling menyenangkan dari radio itu pasti ada nggak menyenangkannya ya. Tapi kalau bisa dibilang keputusan bergabung di radio adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup gitu. Biasa. Gila. Kayak motivator ya awalnya ya. Enggak, tapi memang benar. Jiwa ini banget ya. Jiwa guru. Jiwa guru ini. Tapi memang benar ya. Jadi rasa-rasanya itu kayak mana ya? Menikmati kayak memegang mixer gitu ya, mempelajari mixer kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang pernah di dunia radio tahu kali itu gimana kayak memainkan mixer, karena di situ kayak benar-benar emosi kita tuh harus sangat terkesan di situ ya, kayak mana memainkan, menaik turunkan itu, terus maksudnya kayak melihat-lihat list of nasheeds list of nasheeds yang sebelumnya kita nggak tahu, dan di situ emang benar-benar kayak selama ini kita cuma dengerin aja, dan ternyata ketika kita yang mengarrange itu semua kayak wow gitu ya, sulit tapi kayak menyenangkan sekali. Dan mungkin yang ingin saya sampaikan adalah hal-hal yang maksudnya alhamdulillah sekarang bisa dicapai gitu, itu salah satunya belajar banyak dari radio kayak gitu. Mulai dari public speakingnya, menghadapi orangnya, kemudian kayak jadi radio itu salah satu pekerjaan kalau menurut saya ya, pekerjaan yang kayak fleksibel tapi benar-benar punya tuntutan yang tinggi, tapi juga dalam saat yang bersamaan itu kayak kalian kayak dicemplungin gitu, kayak benar-benar kayak harus adaptif kayak gitu, harus adaptif. Dan yang paling saya pelajari dari radio adalah, saya ingat salah satu senior pernah bilang ya kayak gitu, yang paling menarik gitu ya, senior pernah bilang gini, salah satu senior di radio waktu itu pernah bilang, kita kan nge-host nih, itu host itu termasuk yang paling difficult ya, yang paling sulit ya, nge-host karena dia tuh talk show dan bersama orang yang kebanyakan orang penting kayak itu. Apalagi waktu itu saya pegang program kesehatan, jadi emang tuh yang dokter lah, yang pokoknya lumayan lah waktu itu kan, sangat-sangat ini. Jadi emang benar-benar kayak yang menariknya, jadi senior pernah bilang menariknya nih kita jadi host, saat kita menghadapi orang, mau sekeren apapun orang di hadapan kita posisinya sama orang tersebut gitu. Jadi di situ saya belajar kayak sampai hari ini kita tuh belajar ketika maksudnya apakah kita mau jadi moderator atau maksudnya kayak kita berada di acara yang sama, kayak lumayan nggak hilang, cuma sedikit mengurangi insecurity itu tadi kayak gitu. Jadi emang kayak kepercayaan diri juga banget. Jadi emang bener-bener ya nggak salah sih saya bilang, kayak keputusan bergabung di radio adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup. Tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan ya saat-saat misal nih kayak dibilang tadi sih, lagi berita pagi ngantuk, nggak mood gitu kan. Ya tapi pendengar nggak mau tahu apa kondisi kalian. Mau contoh nih ya, karena kan mungkin tadi sempat bahas suaranya Aida dalam dan sebagainya. Kalau Aida tipe suara seperti itu, saya malah suara yang kebalikan. Jadi suara dengan power yang kuat gitu. Jadi kalau dulu waktu siaran, saya sering dapat program yang kayak yang semangat gitu, cheerful dan sebagainya gitu. Tapi tetap juga dikasih program-program yang kayak Selaut Siang yang agak-agak damai gitu, ada. Cuman kebanyakannya ke sana. Nah, ada keadaan-keadaan yang memang pagi itu mungkin kita kayak lagi nggak mood, atau maksudnya sedang mengalami kesedihan atau apa pokoknya gitu ya. Namanya juga manusia gitu. Tapi ya pendengar nggak mau tahu kamu bawanya program apa gitu. Jadi tetap harus kayak yang kamu harus siap, itu yang saya bilang tadi, siap dengan emosi yang sesuai dengan keadaan itu kayak gitu. Baca berita juga gitu. Mic nyala itu udah nggak boleh. Bukan, ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa. Ketika mic nyala, bukan lagi Siti Mulyar Rizky, tapi Sabrina Rizky gitu. Dan yang paling mungkin bukan kurang menyenangkan sih, malah itu kalau diingat sekarang lucu, tapi saat itu kurang menyenangkan ya, kecelakaan siaran. Itu maksudnya
kecelakaan siaran itu adalah kan kita punya mic nih, harusnya ya kayak kita bilang tadi, ketika mic dihidupkan saya Sabrina Rizky, ketika mic dimatikan maka saya bukan lagi Sabrina Rizky gitu kan. Jadi kan ada saat-saat kayak manusiawi lah gitu kan, lupa mematikan mic terus jadi nyanyi contoh nggak pernah susah lagi curhat di situ. nyanyi sih pernah kayak ya itu kecelakaan siaran. Aduh malunya luar biasa. Tapi kalau diingat sekarang, aduh luar biasa ya waktu itu ya. Tapi memang iya sih, itu malunya Itu luar biasa kecelakaan siaran. Lumrahnya penyiar pasti ada gitu. Iya. Pasti sekali ada minimal. Pasti ada kepleset. Membaca berita di TV kan juga mengalami. Iya, kecelakaan siaran, benar. Kalau Aida, Oke. yang paling menyenangkan apa nih? Yang paling menyenangkan ya. Kan saya bergabung di radio itu nggak selama kawan-kawan nih. Jadi saya itu bergabung di radio masa-masa, kalau mereka mungkin masa-masa stabil ya. Masa-masa stabil. Masa membangun sih. Iya. Enggak, semua masa membangun stabil sampai Ini senior ya. Iya, mereka Agak senior kali lah. Kalau kami gabung, kalau saya bergabung waktu itu sudah kurang stabil, tapi masih stabil, tapi masih udah kurang sedikit. Jadi kan masa-masa yang menyenangkan itu yang masih rame-rame ya, orang-orang nih penyiar-penyiar itu masih beramai lah kan. Udah kayak gitu banyak juga belajar dari situ ya, kayak mixing itu terus Seri dong. ya, buat kue Pak. mixing ya. Habis itu banyak ada juga kayak si Rija, beberapa kawan nih ada juga ngajarin cara editing dan beberapa itu sih menarik, editing ya. Jadi ada ilmu baru sebenarnya. Ya, itu menyenangkan sekali. Terus ya nggak menyenangkan, kurang lama aja. Ini jiwanya tuh jiwa radio banget anaknya. Iya, radio benar. banget ya. Karena ini baru setahun 2 tahun deh. Iya. Tapi kenapa nggak coba ke tempat lain? Kan masih ada tempat lain atau enggak? Habis Atau sudah. vibe-nya beda ya. Iya, vibe-nya beda. Habis itu benar. kayak udahlah gitu ya. Tapi betul sih, ke Radio Selaut itu kayak ini, mungkin nggak semua radio punya sistem atau punya cara ke Radio Selaut. Kita itu dipersilahkan atau diwajibkan bahkan untuk bisa segala hal. Iya. Harus jadi produser, harus jadi music director, harus music arrangement, Oke. harus juga Editor juga kadang-kadang. ngomong juga apa segalanya harus bisa. Sampai host juga ya. Berarti keluar dari situ multi talent lah ya. Makanya aku merasa kayak keluar dari sini nggak jadi host tapi jadi produser aja. Benar-benar. Dan itu sih yang membuat mungkin ya keputusan kita akhirnya kayak ngebuat podcast masing-masing, Ya. konten Iya. masing-masing itu juga kayak kecintaan terhadap dunia yang pernah Broadcasting. kita itu tadi, broadcasting itu tadi. Ilmunya udah dipupuk nih, udah dibentuk ya. Tapi ini ada yang menarik lagi nih dari obrolan tadi. Mungkin teman Koko juga penasaran juga nih, kan ada tadi suara. Kalau aku pribadi sebagai orang yang mendengar dan berpikir bahwa orang masuk ke radio itu emang harus bisa minimal 2 suara minimal. Apakah itu memang benar atau mitos? Atau memang kita masuk tapi mereka menyesuaikan program sesuai dengan suara kita, atau kita dituntut untuk berbeda suara, atau itu gimana? Ini suara biasa, suara hati. Serius banget lo Aku ngedengerinnya. udah serius dengar. Aku Aku udah serius dengar kan kirain. Enggak, tapi betul. Maksudnya apakah harus menciptakan suara atau gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya ada kita kan jadi sistem radio itu apa ya, masa pelatihannya itu lama. Mungkin kita lebih kurang setahun ya, setahun lebih ya waktu itu. Sebenarnya di samping karena istilahnya waktu itu radio lagi perbaikan. Kita on air tetap kayak tiap hari rekam, record. Cuman nggak on air Nggak on keluar air aja. aja. Tapi si produser atau si owner itu tetap dengerin. kalau Udah. bisa. Tapi memang kita mungkin karena waktu itu perbaikan ya. Tapi kalaupun nggak kayak gitu, minimal beberapa bulan gitu. Karena memang kan apa ya? Ya itu tadi kayak bener-bener pekerjaan broadcasting itu pekerjaan yang kayak strike langsung di situ kayak. Tapi kalian nggak boleh berbuat kesalahan kayak gitu kan. Jadi kalau ditanya masalah suara itu tadi, pasti dalam masa pelatihan itu kita akan apa ya, dilihat kayak ini cocoknya kemana pasti. Tapi bukan berarti kayak misalnya dengan tipe kayak tadi misalnya suara Siti yang tipenya powernya kuat gitu. Terus Siti hanya harus udah zona nyaman nih, bisa program Selaut pagi aja nih yang cheerful bla bla. Kami juga megang Selaut siang walaupun dengan
frekuensi mungkin nggak sebanyak Aida yang memang tipe suaranya lebih cocok ke situ. Tapi kami kayak si ini bilang, tapi harus bisa karena memang kita kan nggak selalu dalam keadaan yang seperti itu. Terus juga penyiar kan nanti kayak nggak selalu, misalnya nih yang available selalu di slot pagi di waktu itu. Bisa jadi kami punya banyak waktu luang malah di siang gitu. Jadi emang bener-bener kayak ada kekhususan yang diberikan. Tapi lagi-lagi nggak mutlak. Artinya apa? Kalian juga tetap harus coba explore lah, bisa semuanya gitu. Tapi kan karakter tetap dibangun. Karakter tuh penting karena dalam broadcasting. Bukan mitos lah ya berarti. Bukan. Tapi pernah dulu kayak berusaha kayak awal banget. Kan belum menemukan istilahnya cara bernafas yang baik. Belum menemukan. Jadi kayak berita pagi. Jadi 2 atau 3 berita pertama itu mungkin sekitaran 3 menit pertama itu bagus. Kan ada recordnya dong. Setelah 3 menit berikutnya itu kayak ngos-ngosan. Jadi istilahnya gini, ternyata dalam masanya memang itu akan dilatih. Awal-awal mungkin kita kayak suara pertama dirasa buat-buat dan harus gitu kan. Tapi ternyata nggak harus selalu seperti itu. Bisa dilatih supaya suara stabil di yang seharusnya. Benar-benar. Dan itu jam terbang juga ya nggak sih? Jam terbang tuh pengaruh kali. Aku bermain dengan orang yang jam terbang. Keren. Makanya kami terbang di udara. Oh iya, betul. Ini ada sayap, cuma nggak kelihatan aja. Teringat satu yang bawa berita Siapa? Desi Anwar? bukan siapa tuh? Deda siapa gitu, dia dulu di TV One kalau nggak salah. Oke. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Seputar Indonesia malam ini. Selamat menikmati acara selanjutnya. Saya Zuraida Salim, sampai jumpa. Suaranya gitu ya. Suaranya itu mengingatkan aku pada itu. Dia punya suara yang dalam. Enggak almarhum, cuma karena dia udah berhijab jadi udah keluar. Oh iya. Aida gimana soal suara tadi? Iya benar, soalnya kayak orang yang bilang maksudnya enggak juga, karena kayak jenis suara itu bisa diiniin ke sini, tapi itulah cuman jamnya yang kurang. Misal kayak Aida mungkin mau ke krayon tuh kurang kayak. Gitu. Ya, jadi emang orang-orang nih kayak gitu. Jadi orang yang punya ekspresi itu di berita gitu ya. Iya, ya benar. ya Masing-masing ada warna vokalnya cocok gitu. Jadi ada spesialis masing-masing, tapi tetap secara general semua harus coba. Nah teman-temanku, jadi kau udah dengar nih cerita seru para penyiar asik. Tapi kan aku tetap penasaran bagaimana kalian siaran nih. Biasanya emang dengar langsung. Aduh. Nah berhubung dari itu, nah ini ada challenge ya kan. Oke. Jadi challenge Sebelum itu boleh minum nggak ya? Jadi teman oke, ya minum dulu ya. Oke, boleh minum dulu. Kita minum dulu mungkin ya. Jadi teman rokok 9 minum. Jadi kita juga kalau misalnya teman rokok mau minum silahkan ya. Iya. Kalau nggak punya minuman kita punya dari kopi. Iya. Teman-teman suka kopi, yes, boleh order kopi. Nah, oke, back to challenge. Jadi ini topik nggak tahu ya, ini aku persiapkan sendiri karena kan kebetulan juga topik itu penyiar ya kan. Mantan. Oh, mantan. Nggak berniat untuk buka Nata de Coco Radio. Ya semoga dari Coco Radio ya. Saya produser aja lah ya. Oke, semua kita buka ya. Nah, jadi di sini ini ada beberapa benda, beberapa kata benda. Jadi aku tuh pengen kalian bertiga nih satu persatu mungkin ya. Explore kata benda yang ada versi siaran. Oke. Ya, Oh my god, jadi jadi gayanya kayak siaran. Jadi nanti juga silakan sih. pilih ini masing-masing satu. Terus kalian bisa ya terserah explore. Mungkin kalian lebih paham lah. Cuman aku pengen lihat langsung. Gitu. Ya. Maaf, Ini kepenyiarannya udah beberapa tahun yang lalu Itulah. ini. Tapi 16-17 ya. Tapi aku 18 ini pengennya lagi. aku kau duluan nih. Nah, pengennya mungkin Senior ya kan? Iya, itu. Senior yang Pak mengakunya Abdul udah Paling senior paling cepat keluar kan maksudnya. Oke ya, silakan di pucek-pucek. Mesti gitu ya. Aku pernah deg-degan. Oh. Enggak, maksudnya deg-degan Palsu banget. Bukan, deg-degannya itu karena pertama kali. Karena kan dengan dia nggak mungkin ya coba siaran depan kita nggak mungkin kan. Kayak melihat sisi dia yang berbeda gitu Ya. ya. Sampai sekarang karena aku belum pernah dengar suara dia kayak gimana. Apa? Handphone. Handphone. Mana?
Ini hadiah kan? Undian. Ayo, berbagi warisan. kita mulai ya. Oke. Oke teman-teman, lihatlah sisi lain daripada Taufik ya. Karena kedengaran suara kalian coba kalau misalnya. Oh gitu. Baik. Nah, beginilah. Tunggu sapa dulu fansnya dong. Yang dulu apa? Sapa lu pikir apa? Di radio tapi ini. Kan di balik layar ya kan. Iya. Jadi ini baca teks nggak apa ya? Nggak ada. Kalau mau pakai Ansari Abdullah juga. Iya, makasih. Oke. Oke, 1, 2, 3 kita mulai. Oke. Nah itu dia sebuah lagu darinya Ali Sastra dengan judulnya Hujan. Nah kalau sekarang lagi musim hujan pastinya kalian mungkin lagi menikmati bunyi rintik-rintiknya hujan. Tapi akan lebih menyenangkan lagi kalau misalnya kalian lagi sedang menghubungi atau teleponan sama orang yang kalian sayang pastinya dong. Nah karena itu di lagi musim hujan terus teleponan sama yang paling disayang dengan handphone kesayangan, palingan ya jangan lupa hubungi sini juga ya untuk kirim salam atau juga kirim request lagu. Nah sekarang kita putarkan sebuah lagu darinya siapa ini kali ini dari Muhammad Tuhada Alwi. Boleh. Luar biasa. Mungkin ada penyiar yang nonton juga. Nanti penilaiannya langsung di bawah sini. Tapi di Selawat ada juga ya gitu-gitu. Maksudnya gitu. Nah, kalau kan aku bilang tadi yang cowok ada bisa, tapi kalau misalnya cewek sedikit paling ini bisa terus SMS saja kalau kami ada telepon. Oh, oke. Nah, next kita lanjut Siti dulu ya. Oke. Wah, kayak deg-deg seru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berasa di dunia lain. Oh gitu. Bisa di dunia Kayak ada lain. agak beda. Berarti harus pakai ini sekarang ya. Di dunia tipu-tipu Oke, ya. bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, apakah itu? Kita coba. Wow. Buku. Wow, luar biasa. Dengan ini ya, backgroundnya pendidikan. Krayon. Oke. Ya, kita harus pakai ini. Berasa. Kayak berasa. Oke ya teman-teman, siap ya ini untuk Teman-teman jangan tengok visualnya ya. Sekarang aja. tutup mata. Oke. Oke. Enggak harus sih. 1, 2, 3. Bentar, ini daerah apa ya namanya? Rumpit. Apa sih? Miru ya. Miru. Oke. Oke. Explore. Oke, silakan. Oke Ya, ya. padahal Mulai ya, kita nggak boleh sebut dulu lah ya. 2, 3. Oke, baik sahabat Selawut, saat ini kita masih berada di Miru Rumpit. Ya, saat ini kita berada dalam program Selawut Pagi. Nah, untuk edisi hari ini, Kamis tanggal berapa ya hari ini ya? Pokoknya seperti itulah ya. Semoga sahabat Selawut sehat selalu. Nah, untuk menemani pagi sahabat Selawut untuk pagi kali ini nih, sudah baca buku belum? Nah, buat teman-teman yang biasanya menghadapi harinya itu dengan membaca buku, pasti tahu dong seperti apa manfaat untuk membaca buku dan seperti apa dikatakan bahwa buku itu menjadi jendela dunia bagi kita. Nah, pastinya ya sahabat Selawut harus selalu menyisihkan waktunya untuk membaca buku, karena dengan membaca buku pastinya banyak hal pengetahuan atau apapun yang bisa kita eksplor. Jadi jangan lupa baca buku dan dengarkan satu buah lagu menarik dari kita. Stay tune. Aduh, ini kayak tiba-tiba banget ya. Enggak ada menunggu dengan suara ini. Ya, tadi nggak tengok layarnya, juga suaranya aja. Tutup mata harus hati. Tadi ini kita Sabrina Rizky. Sabrina ya. Rizky. Sekarang udah bisa dihubungi loh. Oke, mantap juga ya. Next ini Aida. Oke, silakan Aida. Itu kayak bener-bener Jelas istakut ya. apa yang ada dalam Enggak, kepala. Nggak kepikiran apapun nih. Kan namanya juga challenge. Challenge ya. Kita apakah itu? Let's see. Iya. Kopi. Ayo. Kopi. Kopi. Nice. Promosi boleh nggak? Ya, Berat ya kopi. permintaannya. Kopi apa namanya? Enggak tadi kongko kopi. Enggak mesti itu. Nggak, Kita nggak. random. Oke. Tidak mesti harus. Oke, Betul. teman-teman siap-siap ya, kita akan lihat penampilan Aida. Oke, 1, 2, 3, silakan Aida. Baik sahabat bahagia semuanya, tadi kita sudah dengar beberapa lagu nasyid yang menemani sahabat bahagia. Nah, jangan lupa juga sahabat bahagia mungkin sambil menikmati kopi bersama keluarga dan bersama teman-teman, tetap di sini, stay tune terus. Oke, mau terdengar kayak ini
abang pembaca berita sekali. Emang kayak di mana ada siaran lagi ya kan? Nah berarti ini teman-teman ini terbukti ya memang meskipun udah berapa lama vakum asik vakum ya berapa lama udah nggak lagi 19 tuh. Ini 2022 berapa? nggak ada kata. Enggak paling 4 atau 5 tahun enggak? 5 tahun 2016 kita. Oh iya. Ini 2022. Oh iya. 17 ya? 17 17 terakhir. 17 kan kita kan nih Iya, orang aja. Oh iya. Tapi mungkin beda ya. Kayaknya kan itu 2017 masih Iya. jadi host Makanya aku kamu bilang sih. aku paling cepat Berarti pensiunnya. teman Koko kurang Masih lebih host. 5 tahun ya, 5 5 tahun udah enggak tapi ternyata masih bisa membuktikan benih-benih daripada siaran dulu masih ada ya. Tepuk tangan untuk Jadi belum versi ada mixernya ya. Iya ya teman-teman gue sebetulnya kita pengen menghadirkan suasana radio nih ya kan karena studionya tidak ada dan tempat teman-teman juga udah ditutup ya kan. Jadi kita buat sebisa mungkin untuk menciptakan suasana radio kita. Tapi mungkin nanti kalau misalnya kita nanti dari ngundang orang radio, orang kebetulan radionya kali ya mungkin bisa di studionya ya. Iya benar, mungkin suatu saat. Nah itu dia ya teman Koko. Jadi kita terima kasih banyak juga nih kepada kedua teman kita dan juga mantan penyiar juga ya. Soalnya dari tadi aku kayak berasa ketika kalian nostalgia itu kayak aku ngerasa asing sebetulnya apa yang kalian bahas kan kayak tadi mixer lah, kalau mixer aku teringat aduk-aduk gitu. Jadi nggak ada bayangan sama sekali sebetulnya, tapi mungkin sama juga kayak teman-teman di luar sana ya kan. Nah jadi terima kasih kepada Aida dan juga Siti yang sudah bersedia datang. Ya terima kasih juga untuk Nata de Kungkung sudah mengundang kami ya. Iya, mengundang kami di sini. Jangan lupa juga mampir-mampir di. Iya, nanti kita sertakan lah kita datangin apa studionya. Iya benar. Di Guru Bahagia, benar. Kita main ke sana lah ya. Iya benar. Nah, oke teman-temanku, jadi karena memang ya waktu kita berpisah juga ya. Terima kasih buat kalian yang sudah ikutin kita. Jangan lupa terus untuk ikutin kita di video-video lainnya. Ada kita Indonesia tadi, ada jelajah masjid ya kan, ada Kungkung kayak sekarang. Jadi pokoknya banyak program-program di Nata de Kungkung YouTube channel. Pastinya teman-temanku harus tetap support kita dan pastinya tetap subscribe, like, share, dan komen video-video kita supaya kita tetap semangat bagikan video-video yang positif, informatif kepada teman-teman di luar sana. Akhirnya saya Nanda, Taufik, Saya Siti, Saya Aida. pamit. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.